Wiswada itu ya, capaian pembelajaran yang disebut dengan CPL atau bahasa Inggrisnya ngetrennya program learning outcome ya, PLO 10 mampu menguasai dasar keilmuan alam dan bidang fisika ya, tertentu material, geofisika, instrumentasi, teori. Sebenarnya dengan fisika ini saudara-saudara bisa with physics you can fly everywhere ya. Ini pengalaman ya, mohon maaf ya, saya dengan fisika di sini banyak diterima di dulu ya, zaman-zaman belum sibuk itu saya kerja di konsultan, perusahaan consulting dalam bidang engineering untuk kajian lingkungan gitu ya. Terus kemudian capaian kedua di sini mampu bersikap sebagai fisikawan yang terdidik, mempunyai keterampilan kepemimpinan, ini penting ya. Saudara, you have to become a leader itu loh. Kemandirian, belajar sepanjang masa, kualifikasi, generik serta lainnya. Ini perlu saya sampaikan, lupa saya namanya, mahasiswa dari biologi itu dulu memang sangat aktif sekali dalam bidang peduli lingkungan ya. Akhirnya dalam dia melamar beasiswa. Nanti kalau Anda tanya, tolong saya di stop ya. If you ask something to me ya, please tell me, Pak Ari, saya mau tanya atau mau memberikan istilahnya tanggapan itu ya. Tolong please. Sehingga tidak hanya saya yang ngomong ya. Itu ada kajian yang tadi mahasiswa ya, mahasiswa biologi ini contohnya ya. Sebenarnya sejak awal itu kalau saudara aktif itu ya, aktif di bidang kehimpunan dan seterusnya, artinya katakanlah contohnya komun itu juga bagus ya, komunitas nuklir, terus kemudian komunitas-komunitas lain, Anda di HFI juga bagus ya, tapi ada suatu program sehingga nantinya yang mahasiswa biologi tadi akhirnya dia mendapatkan beasiswa LPDP ya. Saya masih ingat saya memberikan rekomendasi karena dulu memang banyak sekali dia peduli terhadap lingkungan sehingga kemarin mendapatkan beasiswa LPDP. Kemarin kontak saya, alhamdulillah Prof. Ari saya dapat beasiswa LPDP, dan itu tidak hanya satu, banyak, ada yang di Leiden, kemudian ada yang di kemarin itu yang satunya di Australia ya. Terus kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini ya, selama kuliah masih diadakan menganalisis aspek fisika ya, fenomena lingkungan. Nah, fenomena lingkungan itu sangat banyak sekali ya, artinya bahwa ya seperti angin topan, tornado ya, tanah longsor dan seterusnya, termasuk El Nino dan seterusnya, itu kan bisa semuanya berkaitan dengan fisika ya. Itu tapi yang penting itu kepemimpinan ini adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, you have to become a leader. Jadi menjadi suatu agent of change, jadi agen perubahan di ya di tempat kita berada tadi ya, mampu menggerakkan masyarakat ya, peduli, apalagi zaman sekarang ini yang penting buat saudara itu ya, apalagi nanti juga KKN dan seterusnya, itu kan ada KKN, saudara kan tidak bisa jauh-jauh di lingkungan tempat tinggal saudara ya. Kalau saudara bisa memberikan suatu dorongan atau motivasi pada masyarakat di sekitar, itu akan sangat bagus ya, terutama kaitannya dengan kepedulian lingkungan tadi ya. Jadi memang ke depan itu kan kita itu kan sebetulnya dipinjami ya, dipinjami alam semesta ini oleh anak cucu kita gitu ya, jangan sampai nanti kita merusak lingkungan dan seterusnya. Kemudian deskripsi fisika lingkungan itu merupakan aspek fisik matematis, saya sampaikan sedikit kaitannya dengan capaian pembelajaran tadi. Terus kemudian nanti juga akan dibahas kaitannya dengan kebocoran nuklir dan seterusnya. Ini saya kira juga sangat luar biasa. Apalagi kami juga sekarang kerjasama dengan PT Torkon itu yang mengembangkan PLTT, pembangkit listrik tenaga Torkon ya. Suatu ketika nanti saya sampaikan juga ada waktu itu ya. Kemudian ada global warming, terus kemudian lapisan ozon. Tahu ozon ya? Halo, anak-anakku sekalian. Ozon tahu? Halo? Ozon apa? Rumus kimianya apa sih? O3. O3, oke ya.
Nanti kamu harus belajar kaitannya dengan bagaimana terjadinya ozon, kerusakan ozon, dan seterusnya. Karena akan berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi ya, termasuk sekarang itu sumber-sumber penggunaan sumber alternatif, energi air, biomasa, dan seterusnya banyak sekali. Kita mempunyai suatu permasalahan memang ke depan itu kaitannya dengan energi ya. Energi yang bagaimana ini menjadi masih debatable ya. Artinya kan sekarang ada biodiesel berapa 80, sekarang juga ada biodiesel 100 gitu ya, semuanya dari bahan-bahan nabati dibuat untuk bahan bakar ya. Biasanya menggunakan kelapa sawit, minyak kelapa sawit, palm oil. Namun demikian banyak tantangan dari negara-negara lain katanya dengan kelapa sawit ya. Kebetulan kemarin saya juga ada kegiatan di apa namanya di Astra Agro ya di Kalimantan di Pangkalan Bun sana. Saya ada kegiatan dengan mahasiswa S3 saya kaitannya dengan kelapa sawit ya. Dia kajian kelapa sawit, kemudian bos-bosnya itu temannya dia sehingga kita difasilitasi di sana. Nanti suatu ketika juga bisa saya sampaikan cerita kaitannya dengan kelapa sawit di di sana, bagaimana pengelolaan secara baik. Namun demikian juga perlu kita antisipasi ke depannya. Terus kemudian kaitannya tadi untuk yang PLTT dari pembangkit listrik tenaga nuklir dan seterusnya tadi kan juga masih debatable itu kan seperti PLTN. Namun demikian kita harus sebagai fisikawan yang mempunyai background yang kuat dalam bidang fisika inti, fisika atom dan fisika nuklir itu harus memberikan argumen ya bahwa PLTN dan seterusnya kalau dikelola secara baik itu akan memberikan kemanfaatan itu ya. Jadi terus kemudian referensinya ya anak-anak sekalian, adik-adik sekalian ya. Di fisika lingkungan ini contoh-contohnya sebenarnya banyak saudara sekarang itu katakanlah Anda pengen topik apa gitu ya mempelajari sendiri melalui online tadi dimanapun everywhere. You can with one finger you can get everything from the website itu yang penting. Ini juga ada site-site yang telah diberikan ya. Nanti bisa dilihat ya di Spada saya kira itu. Kemudian untuk penilaian asesmennya ya, jadi ada UTS ya Universitas Teknologi Sydney. Ujian tengah semester, mohon maaf UTS ini tempatnya Pak Nuryani kuliah dulu saya kunjungi waktu tahun 2000 berapa 9. Ujian tengah semester ya dan UAS ujian akhir semester. Tugas kuis dia disesuaikan nanti dengan kita kunjungan ke lapang seperti tahun kemarin anak-anak itu saya ajak ke kunjungan ke lapang ya di di tempat bendungan karet di Tirtonadi tadi loh. Jadi sana saya suruh untuk mengamati. Terus kemudian kita beri tugas juga untuk pengamatan disertai dengan analisis ya. Artinya membuat suatu catatan rona lingkungan yang ada di situ, terus kemudian menganalisis ya, terus kemudian membuat kesimpulan ya. Itu yang kemarin kita lakukan ya untuk beberapa dibagi kelompok-kelompok tadi.